Novel romantis Ustadz Tampan Itu Suamiku. Episode 08 Keluarga Baruku. Aku berdiri membeku di depan sebuah rumah mewah, bukan karena megahnya bangunan itu ataupun interior dan juga segala perabot mahal yang ada di dalam sana. Namun sosok yang berdiri di teras menyambut kedatanganku membuatku terpaku. Abah, dan itu istri baru Abah. Dan satunya lagi itu adalah Edo, adik tiriku. Gumam Ustadz Iqbal yang seketika membuatku tercekat. Edo menyeringai ke arahku, membuatku harus menghela napas panjang. Ya Tuhan, sampai kapan bayangan kelam masa laluku akan terus menghantuiku seperti ini? Edo adalah teman Aldi, teman nongkrong kami. Beberapa kali kami bersama, namun tatapan Edo selalu membuatku risih, dan aku selalu menghindarinya. Tidak akan datang ke tongkrongan di mana ada Edo, tidak pernah menyapanya dan selalu membawa muka setiap kali bertemu. Namun sekarang kami kembali diperhadapkan pada sebuah hubungan yang tidak bisa aku hindari, yaitu hubungan ipar. Meski statusnya Edo hanyalah adik tiri Ustadz Iqbal, namun kenyataannya kami akan hidup bersama di bawah naungan rumah mewah ini. Aku tidak sanggup untuk membayangkannya. Ustadz Iqbal merangkul pundakku, aku menatapnya yang juga menatapku. Dengan sebuah senyumnya akan selalu mengikat hati ini. Ayo, ajak Ustadz Iqbal seolah menuntut aku berjalan menuju rumah mewah tersebut. Senyum Abah mengembang menyambut kedatangan kami. Abah memeluk Ustadz Iqbal, menepuk pundak putranya itu sembari berkata bahwa dia bangga pada Ustadz Iqbal. Namun ucapan itu malah mengundang tatapan kebencian Bu Tuti, istri baru Ustadz Miftah, serta senyum sinis yang diiringi dengan desis jengkel tanpa ampun Bu Tuti. Sementara anak Bu Tuti yang bernama Edo itu menatap buas ke arahku, mulai dari ujung kepalaku yang berhijab hingga ke ujung kakiku yang berkaos kaki tersebut. Aku miringkan tubuhku, sedikit berlindung di balik tubuh suamiku untuk menghindar dari tatapan Edo yang seolah siap untuk memangsaku. Ustadz Iqbal mengajakku ke kamar untuk istirahat. Kamu istirahat saja dulu, kata Ustadz Iqbal. Temenin, manjaku. Ustadz Iqbal tersenyum nakal ke arahku, seolah paham bahwa kini dia menjadi candu bagiku. Ibu-ibu itu tidak bilang kalau itu akan membuatku ketagihan ketika dekat suamiku dan berduaan di kamar, desisku. Aku pun mulai menggoda suamiku itu hingga pergumulan hebat pun kembali berlangsung. Dan setelah membersihkan diri, kami pun tidur dalam keadaan berpelukan. Ra, bangun Ra, Rara, bangun. Liri seseorang sembari mengguncang tubuh ini. Aku pun menggeliat, merasa tidurku terganggu. Perlahan aku membuka mata dan terkejut dengan kehadiran Edo di kamarku. Apa yang kau lakukan di sini? Pakaiku. Rara, ternyata kamu lebih menggoda dengan pakaian tertutup. Membuatku makin penasaran dengan tubuhmu yang sejak dulu menggodaku. Tutur Edo yang membuatku melongo dan seketika terdiam beberapa detik sampai akhirnya tersadar dan langsung histeris. Teriak maling hingga Edo kelabakan dan kabur. Maling, tolong maling. Ustadz Iqbal yang keluar rumah tidak mengunci pintu kamar dan hanya menutupnya saja hingga Edo bisa masuk kamar tanpa susah payah. Ku tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan lewat mulut, mencari ketenangan untuk batinku yang gusar ini. Setelah merasa tenang, aku pun beranjak mencari keberadaan Edo yang brengsek itu. Edo, pagiku begitu menemukan Edo tengah bersantai di ruang keluarga sendirian. Siapa kamu berani membentak putar semata wayangku? Bentak Bu Tuti dari arah belakangku. Aku berdiri tepat di hadapan Edo yang duduk selonjoran di sofa dengan kedua kaki dia letakkan di meja bundar sofa dan di depannya TV menyiarkan siaran yang tidak layak untuk ditonton di rumah Ustadz Miftah ini. Aku mendesah berat,
Manakala Ibu Tuti berdiri di samping sofa putranya yang sedang menyeringai, memasang badan untuk membela sang putra. Edo merasa menang dengan pembelaan ibunya. Aku tersenyum sinis menyadari bahwa Ustaz Miftah dan Ustaz Iqbal sedang keluar menghadiri pengajian dan menyisakan aku dan dua manusia berhati busuk ini bermuka dua. Putra ibu kurang ajar, sahutku, dan berharap Ibu Tuti marah dan akan menuntut anaknya untuk bersikap lebih sopan pada kakak iparnya. Namun Ibu Tuti malah tertawa sinis. Anakku nggak bakal kurang ajar kalau nggak diundang. Kucing mana sih yang nolak ikan segar? Sahut Ibu Tuti yang membuatku terkejut beberapa detik. Bagaimana lagi yang menurut Bu Tuti yang tidak mengumbar syahwat dan buatku terjaga? Aku sudah berhijab dan tidak menampakkan aurat. Dan itu menurut Bu Tuti masih memancing putranya untuk berbuat kurang ajar. Aku tertawa sinis mendengarnya. Aku berbalik beranjak pergi. Tidak ada gunanya aku berbicara dengan orang yang merasa benar. Namun baru beberapa langkah aku beranjak dari tempatku berdiri, Bu Tuti sudah mencegahku. Tunggu dulu, bentak Bu Tuti yang seketika membuat langkahku berhenti. Namun tidak membuat tubuhku berbalik menatap ke arah Bu Tuti dan Edo berada. Terdengar suara langkah kaki Bu Tuti, langkah sepatu hak tingginya yang beradu dengan lantai. Istri Ustaz Miftah itu memang mengenakan jilbab yang hanya menutupi bagian dadanya saja. Sedangkan dandanannya selalu nampak cantik dan natural, memberikan kesan elegan dan berasal dari kalangan atas. Berbeda denganku yang meski bedak tidak pernah menghiasi wajah ini. Bu Tuti berdiri di hadapanku, bersidekap dan menatap penuh kebencian padaku, berusaha mengintimidasiku. Namun aku membalas tatapan itu tidak kalah sengit. Lepaskan kalung itu, bentak Bu Tuti. Aku menatap pakaianku. Sepertinya kalung yang aku kenakan tidak nampak tertutupi oleh hijabku. Dari mana dia tahu kalau aku mengenakan kalung? Aku tahu, Iqbal memberimu kalung peninggalan uminya. Jadi berikan kalung itu padaku, perintah perempuan itu. Kuraba kalung tersebut masih melingkar indah di leherku. Tidak bisa, ini hadiah suamiku, kataku yang seketika membuat perempuan itu mendelik tajam ke arahku. Berani kau melawan mertuamu? Pakik Bu Tuti merasa tertantang dengan sikapku. Aku menyiringnya tajam ke arahnya, membuat perempuan itu gerah dan melayangkan tamparan ke arahku. Namun lengannya bisa aku tangkap, membuat tamparannya gagal mengenai wajahku. Kembali aku menyeringai penuh arti pada Bu Tuti yang semakin meradang. Aku menghempaskan lengan Bu Tuti hingga dia terhuyung ke belakang. Dia berusaha untuk mempertahankan seimbangannya, namun bruk, dia tetap ambruk, terjerambak ke belakang, membuatnya meringis kesakitan. Astagfirullah Bu, pakik Ustaz Iqbal yang berlari ke arah Bu Tuti dan membantunya untuk bangkit dari lantai. Bu Tuti terguguh memeluk arah tubuh suamiku itu. Aku tidak tahu apa yang membuat istri kamu marah besar. Padahal aku hanya ingin mencoba lebih dekat dengan menantuku, kata Bu Tuti dalam isak tangisnya yang aku pastikan karena kesakitan akibat terjatuh tadi. Dan bukan karena sedih seperti yang berusaha untuk dia tunjukkan pada suamiku itu. Minta maaf pada ibu, kata Ustaz Iqbal lembut ke arahku, namun seolah bagai jarum menusuk hati ini. Sembilu. Aku melengos, menolak untuk meminta maaf pada sosok yang salah itu. Ustaz Iqbal melangkah ke arahku, berdiri dekat dengan tubuh ini, lalu berbisik. Sebesar apapun kesalahan ibu, kamu tidak boleh bersikap kasar seperti itu. Jadi minta maaflah pada ibu, bujuk Ustaz Iqbal. Enggak, desisku kemudian berlari ke arah kamarku, meninggalkan Bu Tuti dengan dramanya mencari simpati dari Ustaz Iqbal dan Ustaz Miftah.